Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu, tetap semangat, dan mendapat keberkatan, keberuntungan dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Sebenarnya apa sih yang disebut gila tuh? Gila. Orang gila, ada istilah kan, orang gila. Ada yang disebut istilah orang gila. Ngobrol dengan saya biasa, bahkan membeli barang saya dia bayar, dia menawar, bahkan dia tahu yang namanya uang. Apakah begitu disebut gila? Dia lihat barang saya lama, ketika dia ada yang suka tuh dia beli biasa. Coba Anda tanya, misalkan ada yang disebut gila di daerah Anda, orang gila. Coba Anda tanyanya tapi secara ikhlas dan baik-baik, secara manusiawi, seperti Anda bertanya saja kepada kawan, misalnya kepada biasa Anda bertanya tuh, biasa saja, biasa dengan tulus. Coba Anda tanya, dia pasti menjawab. Ada yang diam, mungkin malas saja menjawab. Kita juga kan begitu, ada yang ditanya diam, malas menjawab. Kewajaran, sebuah kewajaran kan ya. Jadi apakah yang orang gila itu ada sebenarnya? Nggak tahu juga ya. Saya beberapa kali tuh berkomunikasi dengan orang gila. Saat berkomunikasi biasa saja tuh. Bahkan kadang saya minta rokok. Biasa saja tuh. Bahkan ada pernah tuh yang apa disebutnya tuh ya, dia tuh suka ngamuk tuh. Nah tiba-tiba ada saya waktu itu tidur di rumahnya tuh. Saat dia akan mengamuk pada ibunya, saya tidur di rumahnya tuh di saat dia akan ngamuk. Malah malu dia. Nah, berarti kan dia masih ada segen, atau masih ada rasa malu ketika ada tamu ya. Jadi bagaimana ya tentang orang gila ini? Dan di tempat saya tuh ada lah di selatan ya, saya pernah tinggal tuh di selatan. Itu kan banyak tuh yang orang-orang tidak punya tempat tinggal ya. Seperti istilahnya, seperti kalau istilah sekarang ya, bukan saya yang bilang, ini istilah sekarang, gembel lah, membawa kresek berjalan, itu ini. Tapi saat ditanya biasa saja tuh. Jadi bagaimana tuh? Menurut saya begini, menurut saya asumsi ya. Orang gila itu apakah ada? Ya ada orang gila. Tetapi mungkin bukan pengertian yang selama ini Anda ketahui, mungkin bahwa dia memakai baju rombeng,
tidak mandi atau gimana. Tetapi menurut saya orang gila itu yang merasa paling, asumsi saya, yang merasa paling. Silakan saja Anda bandingkan. Ini baru asumsi ya, saya bisa salah. Kalau salah ya tidak benar. Kalau benar berarti tidak salah. Begitu saja. Minta maaf kalau salah. Jadi menurut saya orang gila itu ketika ia disebut sebagai gila, atau dalam bahasa Sunda gelo, dalam bahasa Inggris crazy, adalah ketika dia merasa paling apa saja. Silakan saja Anda pikirkan, coba Anda renungkan. Merasa paling hebat, paling pintar, paling cerdas, paling cakep, paling cantik. Lihat saja tingkahnya. Paling berilmu, paling kaya. Dan ini bukan berarti saya menyeluruh ketika berbicara tentang merasa paling, menyeluruh dengan pandangan negatif, bukan. Maksud saya bukan itu. Hanya menurut pengertian saja. Jadi ketika seseorang merasa paling, maka dia mungkin bahkan bisa disebut terkadang gila. Begitu kan? Ada seseorang naik motor sambil knalpot bising, kebut-kebutan di kota, apalagi masuk ke gang, gelo ya kan gitu. Kebut-kebutan tuh di gang pakai knalpot bising, rumah berdekatan padahal di situ knalpot bising, jadi dimarahin gelo sih ya begitu. Pernah saya dengar kan gitu ya, gelo. Ada ugal-ugalan tuh naik mobil di kota, bukan tempatnya kan, bukan tempatnya di kota ugal-ugalan, di tempat yang macet, di tempat yang biasa dilalui dengan biasa-biasa kendaraan. Kita ugal-ugalan, marahin tuh gelos ya, kan begitu. Ketika dia merasa paling hebat, paling saja, mungkin bisa disebut gila tuh. Atau bagaimana nih, misalnya ada kisah gilanya seseorang karena cinta. Nah itu kan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang memiliki nilai buruk ya. Ketika seseorang gila karena cinta, menurut saya itu suatu ketulusan. Seperti kisah apa tuh, kisah Laila Majnun kan, Laila Majnun ya. Lail tuh malam, Majnun tuh kegilaan malam. Atau bisa juga itu kan ya nama ya, kalau diartikan kan begitu. Dimana Majnun ini seorang lelaki ya, yang memang dia sangat mencintai Laila, kekasihnya, sangat mencintai kekasihnya. Tetapi tidak disetujui oleh kedua orang tua Laila. Majnun akhirnya terus memanggil Laila, tetapi Laila hanya terdiam saja. Dia tidak bisa apa-apa, karena dia tidak mungkin membantah kedua orang tuanya. Dia hanya bisa terdiam dan menyimpan rasa cintanya di dalam hatinya, menyimpan rasa kangennya ketika terpisah dengan Majnun.
Sedangkan Majnun tuh dia sudah dianggap gila, kan begitu singkat kata singkat ceritanya oleh penduduk. Bahkan dia hidup terasing dengan binatang-binatang. Dia memanggil-manggil memanggil-manggil Laila tuh, memanggil-manggil Laila. Sebaliknya Laila tuh hanya diam saja. Bahkan Laila kan dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang lelaki yang lain. Tapi selama pernikahan itu kalau tidak salah Laila hanya bisa terdiam menyimpan rasa sakitnya. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan, ini cinta yang luar biasa menurut saya ya. Tidak tahu menurut Anda mungkin cengeng atau gimana, tetapi menurut saya luar biasa. Karena Anda tidak bisa mengingkari hati nurani tentang masalah cinta ini, tidak bisa. Perbedaan lelaki dan wanita. Ketika lelaki itu mencintai, memang dia itu bicara. Ketika wanita mencintai, dia itu diam. Pertama itu. Kedua, dalam kenyataannya derajat Laila ternyata disebutkan oleh seorang yang memiliki kebijaksanaan. Derajat Laila itu lebih tinggi di sisi Tuhan dari derajat Majnun. Kenapa? Karena Laila menyimpan cintanya itu lebih sakit. Menyimpan cinta itu lebih sakit daripada mengutarakannya. Sehingga orang yang hanya terdiam tuh menyimpan unak-unak, keluhan apapun itu memiliki derajat yang tinggi. Memiliki derajat yang tinggi. Bisa kita ambil begitu ya. Sehingga ada istilah diam itu emas. Kan begitu ya. Ketika kita tidak bisa berargumentasi, ketika kita harus mengalah dalam hal percintaan, kita harus terdiam. Itu luar biasa, bisa mengangkat derajat Anda ke jenjang yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi, ke makom yang lebih tinggi. Seseorang disebut stres ketika dia banyak bicara. Seseorang disebut depresi ketika hanya terdiam saja, tidak banyak bicara. Dan depresi lebih berbahaya dari stres. Begitu ya. Semoga Anda semua sehat selalu dan mendapat keberkatan dimanapun Anda berada. Motivasinya itu.